Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. SMP Negeri 24 Padang dikenal sebagai sekolah yang berprestasi. Salah satunya melalui predikat sekolah adiwiyata mandiri tingkat Sumatera yang pernah kita raih. Kemudian juga prestasi sekolah siaga kependudukan nasional. Kemudian prestasi ini tentu bukanlah sekedar penghargaan, tetapi cermin dari semangat kebersamaan seluruh warga sekolah. Namun, perubahan zaman dan berbagai tantangan yang kita hadapi akhir-akhir ini membuat kita harus terus berinovasi agar budaya positif itu tidak pudar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berkat kerjasama Bapak Ibu Guru, murid-murid di OSIS, tim Adiwiyata dan seluruh warga sekolah, keluarga besar SMP Negeri 24 Padang, lahirlah sebuah program inovasi yang kita namai Sispendik. SMP Negeri 24 Padang merupakan sekolah adiwiyata mandiri pertama di wilayah Sumatera, terletak di Jalan Raya Bypass Lubuk Begalung, Kota Padang. Seiring berjalannya waktu dan perubahan dinamika sekolah, tantangan baru mulai muncul. Sebagian murid tidak lagi menunjukkan kedisiplinan dalam menjaga kebersihan dan memilah sampah. Bank sampah yang dulu aktif mengalami penurunan, sehingga tidak adanya efektivitas kegiatan pengelolaan sampah di sekolah. Menyadari pentingnya menjaga keberlanjutan budaya peduli terhadap lingkungan, sekolah kemudian menggagas Sispendik, Sistem Informasi Pengelolaan Data Sampah Ekonomis Digital. Langkah pertama yang kami lakukan adalah perencanaan, yang melibatkan guru, pengurus OSIS dan tim adiwiyata, serta membentuk duta Sispendik per tingkat kelas. Untuk memberitahukan tentang program sekolah Sispendik kita, karena setiap kali dalam 2 minggu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh siswa. Kita akan mengumpulkan sampah anorganik yang bernilai ekonomis ya sekali 2 minggu. Ada dilakukan? Sudah. Nah, sebelum itu kita perlu dulu mengetahui apa saja jenis-jenis sampah ya. Apa aja jenis-jenis sampah? Yang pertama ada namanya sampah organik. Sampah organik. Sampah biologi. Nah, ternyata Selain sosialisasi dan edukasi, kegiatan ini juga dilakukan melalui praktik langsung tentang cara memilah sampah. Melalui kegiatan edukatif ini, murid tidak hanya diajak memahami konsep, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Tahap selanjutnya pelaksanaan, dimulai dari memisahkan sampah organik dan anorganik. Kegiatan ini dikoordinasi oleh Duta Sispendik dan diawasi oleh guru pembimbing. Dilakukan 2 kali dalam sebulan, sampah anorganik yang sudah dikumpulkan kemudian disetor ke bank sampah. Tim melakukan penimbangan dan pencatatan di bank sampah untuk mengetahui jumlah dan jenis sampah yang terkumpul dari masing-masing kelas. Hasil pencatatan kemudian diserahkan kepada pengurus OSIS yang bertanggung jawab untuk menginput data ke sistem web Sispendik. Melalui aplikasi ini, data jumlah dan berat sampah tersimpan secara digital dan dapat diakses oleh seluruh warga sekolah. Sistem ini memudahkan pembuatan laporan dan menumbuhkan transparansi dalam pengelolaan data. Pada web ini nanti akan diinputkan bulan, kelas, jenis sampah, jumlah sampah. Setelah diinputkan, maka akan muncul pada data Sispendik pendapatan sampah per kelas. Selain siswa, guru juga ikut serta menyetorkan sampah ke bank sampah, seperti kertas dan bahan ajar yang tidak terpakai. Berikut adalah tampilan dari web Sispendik SMP Negeri 24 Padang. Hasil pengumpulan sampah anorganik tidak hanya dicatat, tetapi juga dijual ke agen barang bekas yang telah bekerja sama dengan sekolah, di mana hasil penjualannya akan diumumkan secara terbuka melalui laporan digital dan pengumuman sekolah. Tahap selanjutnya, evaluasi. Sekolah melaksanakan monitoring bulanan dan evaluasi tiap semester untuk memastikan program berjalan efektif.
Setelah melalui berbagai proses, inovasi ini memiliki dampak dan hasil yang baik. Di antaranya, 1. Sekolah lebih bersih dan nyaman. 2. Tumbuh kebiasaan positif. 3. Data pengelolaan sampah tercatat digital. 4. Terbentuknya budaya peduli lingkungan. Selama pelaksanaan Sispendik, sebelumnya saya hanya tahu bahwa sampah hanya dibuang pada tempatnya saja. Namun setelah adanya Sispendik, saya menjadi tahu bahwa sampah tersebut ada beberapa jenis, diantaranya organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Di sini saya mengetahui ternyata sampah anorganik seperti aqua gelas dapat menjadi nilai jual yang dapat diolah dengan benar. Data dalam Sispendik telah dimanfaatkan sebagai sumber belajar kontekstual, di mana pada pembelajaran IPA digunakan untuk menganalisis pencemaran lingkungan. Seperti yang dibilang Yudis tadi, ada sampah organik di sana, ada anorganiknya. Ya, Dengan adanya Sispendik ini, siswa lebih dapat mudah memahami konsep pengelolaan lingkungan secara lebih nyata, kontekstual, dan bukan hanya dari teori buku saja, sehingga data yang disajikan membuat pembelajaran menjadi lebih integratif. Pada mata pelajaran matematika digunakan untuk pengelolaan dan penyajian data. Hal ini menunjukkan bahwa Sispendik tidak hanya berfungsi sebagai sistem pengelolaan, tetapi juga sebagai media pembelajaran berbasis data nyata. Lebih banyak dari 8A dan 7C. Ini kategori sampahnya bagus atau tidak? Harusnya. Dengan diterapkannya program Sispendik ini, sangat besar manfaat yang kita rasakan di sekolah, dan 3 hal yang sangat kita rasakan manfaatnya. Pertama, dengan adanya Sispendik ini, terdidik dan terbiasakan anak-anak membuang sampah pada tempatnya, dan mereka bahkan memilahnya. Yang kedua yang kita rasakan adalah secara ekonomis. Mereka dengan sampah-sampah yang mereka pilah, sehingga bisa diuangkan. Sehingga setiap kelas itu ada kas kelasnya begitu dari sampah ekonomis itu. Kemudian yang ketiga dari segi IT, karena Sispendik ini ternyata dia menggunakan aplikasi. Jadi siapa saja secara online bisa mengakses, bisa mengetahui berapa sampah hari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviandi Amir, Camat Lubuk Begalung, Kota Padang, menyampaikan dukungan penuh terhadap inovasi Sispendik. Inovasi ini tidak hanya menumbuhkan kepedulian lingkungan dan literasi digital pada anak-anak, tetapi juga sejalan dengan program daur ulang sampah yang sedang kami galakkan di Kecamatan Lubuk Begalung untuk mewujudkan Padang Rancak. Melalui sinergi antar sekolah dan kelurahan, saya yakin kegiatan ini dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, serta membentuk generasi muda yang peduli dan bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungannya. Harapan kami, inovasi ini mampu menjaga sekaligus menguatkan identitas SMP Negeri 24 Padang sebagai sekolah yang peduli lingkungan dan berprestasi. Semoga langkah ini membawa manfaat besar tidak hanya untuk sekolah kita, tetapi juga bisa menjadi inspirasi bagi sekolah lain di masa depan. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.